Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Bunda Laila Khairini di kelas 5 SD Islam Nurul Firdaus. Pada pembelajaran hari ini kita akan mulai dari tema 1, subtema 2, PB2 dan 3. Nah, yang kita akan fokuskan adalah PB2. Lihat apa yang sedang dilakukan oleh gambar yang di atas, yaitu sedang membuat kendi ya. Jadi tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah itu kendi, begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ kita bisa melihat betapa pentingnya rangka dan otot pada tubuh kita. Namun apa yang terjadi apabila salah satu anggota gerak kita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Kita akan pelajari mengenai macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. 1. Fraktura atau patah tulang. Biasanya patah tulang itu terjadi akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau bisa juga disebabkan karena jatuh. Patah tulang dibedakan menjadi 2. Ada yang patah tulang tidak sampai merobek kulit, ada juga patah tulang yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Lalu yang nomor 2, kelainan pada tulang ada osteoporosis, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Kita bisa lihat ya pada gambar ada kanan dan kiri. Di gambar yang kiri itu tulangnya padat, masih seperti tulangnya kita ya, masih tulang anak muda sehat. Nah, apabila terjadi penyakit osteoporosis maka tulangnya bolong-bolongnya membesar. Nah, itu keropos artinya tulangnya. Kekurangan kalsium. Fisura atau retak tulang. Kelainan retak tulang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi biasanya kalau terjatuh atau kecelakaan, nah itu menyebabkan keretakan pada tulang. Kelainan yang lainnya adalah kelainan yang disebabkan biasanya ya, 3 yang terakhir ini kelainan yang disebabkan oleh kita yang apabila salah dalam duduknya. Jadi ketika kita salah duduk maka menyebabkan kelainan tulang seperti ini. Yang pertama lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Jadi seperti huruf apa ya? Seperti S tapi S-nya ke depan gitu. Nah, kalau skoliosis yang selanjutnya skoliosis, kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Jadi bentuknya bengkoknya ke samping. Kalau lordosis dia bentuknya kayak ke depan gitu, membusung ke depan. Kalau skoliosis dia menyamping. Kifosis itu kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi bungkuk ya, kayak masih muda tapi sudah kayak orang tua, bungkuk. Nah, itu kelainan kifosis. Jadi anak-anak, Bunda sarankan supaya ketika duduk di meja atau sedang belajar di kelas itu sebaiknya duduknya tetap tegak dan rata ya meja dengan kitanya supaya tulang kita tetap lurus. Nah, kadang kan suka menempel tuh, kepalanya menempel di meja, itu tidak baik. Nah, ini dia gambar-gambar orang-orang yang mempunyai kelainan tulang
akibat salah duduk. Ada lordosis, seperti itu ya, lordosis membusung ke depan perutnya, tulangnya bengkok, skoliosis membengkok ke samping, dan kifosis membungkuk. Nah, ini dia cerita dari akibat orang yang salah duduk. Jadi dia bekerja, ceritanya ada Pak Anto yang sedang bekerja. Pak Anto adalah seorang ahli komputer. Ia selalu bekerja dengan duduk di depan komputer. Nah, suatu saat Pak Anto mengalami sakit pinggang. Aduh, ketika ia ingin berdiri, tiba-tibanya pinggangnya terasa sangat sakit. Nah, aduh, kenapa ya pinggangku ini, katanya gitu. Dia berpikir, kenapa ya pinggangku ini. Lalu ada bosnya namanya Bu Heti. Bu Heti, saya tadi mencoba untuk berdiri Bu Heti, tapi tidak bisa. Apa yang terjadi ya Bu Heti? Lalu Bu Heti menasihati Pak Anto. Pak Anto bisa jadi Pak Anto ini terkena kelainan tulang. Pak Anto, nyeri yang terjadi pada tulang Pak Anto ini karena Pak Anto salah posisi duduk saat berada di depan komputer. Nah, sebaiknya Pak Anto duduknya seperti ini. Sebentar ya Pak Anto, saya contohkan. Nah, gambar yang hijau-hijau itu adalah contoh duduk yang benar ketika di depan komputer. Nah, ini adalah cerita bergambar. Jadi tadi Bunda bercerita tapi ada gambarnya. Apa? Ayo namanya kalau ada cerita dan ada gambar. Biasanya kita sebut dengan apa? Ya, betul, komik. Nah, selanjutnya ada komik tentang menahan marah. Duh, sebel. Kak Ulfa kenapa tuh? Sebel, gambarnya gak bagus. Tenang Kak Ulfa, Alif kipasin supaya kakak gak kepanasan dan bisa lanjutin gambarnya. Nah, ini adalah contoh komik dengan judul Menahan Marah. Selanjutnya tuh ya, bisa dibaca sendiri, ini juga contoh komik. Nah, ini lucu ya, komiknya singkat, jelas, dan cerita lucu. Namaku Ismail. Siapa? Oh iya, Ismail itu mah mail ya, jadi surat elektronik. Nah, dia salaman sama Ismail yang ternyata adalah amplop. Nah, jadi apa sih sebenarnya komik itu? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi komik itu biasanya disajikan dengan gambar yang ada kata-katanya di atas tuh, bentuknya gelembung-gelembung. Biasanya ditulis kata-katanya tuh gelembung. Nah, jadi anak-anak kelas 5 SD Nurul Firdaus tugasnya adalah membuat komik yang menarik dengan tema, pilih salah satu aja nih. Temanya terserah kalian, boleh pilih tentang belajar online atau virus corona, bermain di rumah, hewan peliharaan, dan olahraga. Kalian pasti bisa membuat komik, Bunda yakin. Ayo yang semangat membuat komiknya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.